Pagi hari, Alia bersiap berangkat kerja seperti biasa, tapi baru beberapa langkah dari kontrakan, seorang pria berbadan besar bersetelan hitam tiba-tiba muncul dan menutupi jalan. "Nona Alia, mohon ikut dengan kami." Alia menghela nafas. Lagi-lagi dia. Beberapa menit kemudian, Alia sudah duduk di dalam mobil mewah, melaju entah kemana. Ia bahkan tidak terlihat panik, hanya geleng-geleng kepala. Rafael emang udah gila. Mobil berhenti di sebuah villa mewah pinggir kota. Saat pintu dibuka, Rafael berdiri di depan seperti pangeran bodoh dalam drama absurd. Senyumnya lebar, kemejanya putih menyilaukan, dan aroma parfumnya seperti terlalu percaya diri. "Selamat pagi, nona pekerja keras. Hari ini kamu resmi saya culik." "Rafael, ini keterlaluan." "Bukan keterlaluan, ini liburan," katanya dramatis sambil memutar tubuh. "Aku sudah siapkan semuanya, 2 minggu atau sebulan, atau sampai kamu lupa kerja itu apa? Bahkan Pak Darto udah saya bayar supaya kamu tetap digaji." Alia hampir tertawa, tapi lebih banyak mengelus jidat. "Kamu tuh CEO atau anak kecil sih?" Tiba-tiba suara berat terdengar dari arah pintu. Leonard muncul dengan langkah cepat, masih memakai hoodie seadanya, wajahnya masam. "Liburan? Berdua? Gak akan aku biarkan." Rafael mengangkat alis. "Kamu ngintilin aku terus ya sekarang?" "Aku tetangga kontrakan Alia dan mantan partner masa kecilmu. Aku kenal kamu, Raf. Kamu punya ide-ide gila tiap 5 menit. Tapi sebelum adu mulut pecah, suara pelan namun tajam terdengar dari sudut ruangan. "Kalian berisik." Semua menoleh. Nathaniel santai duduk di sofa, memegang secangkir teh, seolah sudah ada di sana sejak tadi. "Kapan kamu masuk?" tanya Rafael panik. "Aku CEO, aku punya akses kemana saja." "Bukan berarti bisa sembarangan masuk ke rumah orang kan?" "Rumah kamu terlalu gampang buat ditembus," jawab Nathaniel dengan datar. Sementara para pria itu saling melempar komentar konyol, Alia mendekati Rafael dan membisikkan sesuatu. Tak ada yang tahu apa yang ia katakan, tapi Rafael hanya mengangguk pelan, kali ini tanpa ekspresi menggoda. Pagi keberangkatan, jet pribadi Rafael sudah siap di landasan. Alia datang membawa koper, 1 tas berisi makanan ringan, kumis digendongan, dan Burini yang tampak lebih siap dari siapapun, dengan topi pantai lebar dan sandal jepit baru. Alia baru akan naik ke jet saat suara familiar terdengar. "Alia!" Dia menoleh. Leonard muncul dengan koper tentara dan 2 bodyguard di belakangnya. "Aku ikut," katanya dengan santai. Alia melotot. "Kamu kan bilang liburan itu buang-buang waktu." "Ini bukan liburan, ini pengawasan," jawab Leonard dengan nada serius. "Aku tak yakin meninggalkanmu berdua dengan si pikuk itu," sambil melirik Rafael yang sedang sibuk selfie dengan jetnya. Tak lama kemudian, Nathaniel muncul dengan 1 koper kecil dan ekspresi datar khasnya. "Aku juga ikut." Rafael mengangkat alis. "Sejak kapan kamu suka matahari dan pasir?" "Sejak aku tahu kalian semua pergi dan meninggalkan kedai tanpa pelanggan tetap," jawab Nathaniel dengan datar. Akhirnya mereka berlima plus kumis naik jet. Di dalam jet, Burini terpukau oleh kamar tidur di dalam pesawat. "Alia, ini lebih gede dari kontrakan Buati yang petaknya 3. Leonard duduk tegak di sofa, bingung cara pakai remote kursi pijat. Nathaniel diam di pojokan, membaca brosur Bora Bora dan sesekali melirik Rafael dengan tatapan, "Kenapa aku di sini?"
Rafael tentu saja menjadi host paling berisik, membagikan kacamata hitam ke semua orang dan bilang, "Kita bukan lagi ke pulau, kita ke surga." Alia duduk di tengah-tengah, setengah tertawa, setengah pusing. Kalian ini CEO semua, tapi kelakuannya... Rafael menimpali, "Shh, di Bora Bora, gelar kita tuh tim healing nasional." Jet meluncur ke langit biru, membawa rombongan paling absurd. Seorang gadis biasa, 3 CEO dengan kepribadian bertabrakan, seorang ibu tetangga bawel, dan seekor kucing bernama Kumis yang kini sedang rebahan di kabin VIP. Setibanya di Bora Bora, langit begitu biru. Angin laut semilir dan aroma kelapa bercampur garam laut terasa menyambut. Mereka menuruni tangga jet pribadi yang langsung disambut oleh bagi eksklusif milik resort. Tentu saja Rafael sudah menyewa private villa di atas laut. Bu Rini mematung, "Astagfirullah, ini beneran di bumi?" Alia cuma bisa tertawa kecil sambil menahan Kumis yang nyaris loncat dari tas gendongannya. Begitu bagi membawa mereka melintasi jembatan kayu ke villa mewah. Villa itu terdiri dari beberapa bangunan kecil berbentuk bungalow di atas air sebening kristal. Ada kolam renang infinity menghadap laut, jacuzzi pribadi, dermaga untuk yacht kecil, dan, kata Rafael dengan bangga, tempat tidur gantung terapung di atas air spesial buat healing-healing cantik. Leonard yang sejak tadi mengernyit langsung nyeletuk. "Sebenarnya villa pribadiku di Maldives jauh lebih luas dan sepi dari turis." Rafael melambaikan tangan meremehkan. "Sepi dan luas itu buat orang pensiun, bro. Ini tempatnya hidup, eksotis, instagramable." Rafael lalu memandu tur kecil di villa seperti agen properti dengan kepercayaan diri yang berlebihan. Di kiri ada open air shower, biar kamu bisa mandi sambil lihat bintang. Di kanan ini ada dapur. Walau nggak penting sih, kita ada chef pribadi yang bisa masak apa aja, mulai dari masakan Jepang sampai makanan rumahan Indonesia. Oh, dan ini ruang karaoke. Jangan tanya kenapa aku pasang. Healing itu harus nyanyi, titik. Dan di sana ruang spa pribadi. Udah aku booking tukang pijit dari Thailand dan Bali, tinggal pilih mau gaya yang mana. Leonard cuma geleng-geleng kepala. Kau mengundang 3 CEO, seekor kucing dan seorang ibu-ibu, dan pikir kita kan karaokean? "Saya mau," kata Bu Rini. Rafael langsung menunjukkan mic wireless berlapis emas. Sementara itu, Nathaniel diam-diam berdiri di ujung dermaga, melihat laut yang tenang. Angin yang membawa suara ombak dan cahaya matahari keemasan yang memantul di air. Alia menghampirinya pelan. "Bora-boranya keren ya." Nathaniel mengangguk pelan. "Tapi tetap terlalu ramai buatku." Alia tersenyum. "Ya udah, nanti aku temani ke tempat yang sepi ya. Tapi habis karaokean." Rafael dari jauh, "Jangan curi teman karaoke aku ya, aku udah siapin playlist." Setelah makan siang mewah, rombongan absurd ini mencoba semua fasilitas yang ada di villa mewah itu. Yang pertama, sesi spa yang lucu. Rafael memaksa semua orang mencoba spa. Relax itu penting bro, sis. Kalau stres, wajah cepet tua. Dan kalian semua kan CEO, kecuali si Kumis, dia udah glowing dari sananya. Leonard menolak keras awalnya, tapi akhirnya dia pasrah, duduk di kursi spa dengan ekspresi setengah tertekan. 2 terapis mulai memijitnya dengan gaya Bali, dan wajah Leonard yang biasanya datar mulai mengerang lirih. Sakit, tapi enak. Rafael dari meja sebelah tertawa puas.
Itu baru CEO sejati. Bu Rini sudah ketiduran sejak menit kedua. Alia sibuk memotret. Nathaniel, dia tentu saja duduk canggung, setengah kaku, sambil dipijat satu tangan, karena cuma itu yang dia izinkan. Karaoke menyedihkan. Malamnya, Rafael membuka sesi karaoke. Sekarang waktunya menyiksa kuping. Rafael membawakan lagu cinta lawas dengan penuh dramatisasi dan suara sumbang. Alia dan Bu Rini duet lagu dangdut, bikin villa serasa hajatan. Nathaniel akhirnya diseret Rafael dan dipaksa nyanyi. Suara Nathaniel ternyata bagus banget, tapi ekspresinya tetap kosong. Rafael langsung protes. Ih, dia curang. Baper semuanya. Leonard diam-diam nyanyi satu lagu rock Poland. Semua terdiam. Kenapa semua orang ternyata punya bakat tersembunyi ya, kecuali aku? Jet ski dan insiden yang tak terduga. Besoknya, mereka mencoba main jet ski. Rafael tampil duluan, heboh dan norak. Alia, lihat gayaku. Lalu jatuh saat dia belok. Leonard malah menyetir jet ski dengan satu tangan sambil telepon dengan pengawalnya. Iya, saya lihat lumba-lumba. Jangan kirim drone, saya lagi liburan. Alia tertawa melihat semuanya, lalu mencoba sendiri. Tapi tiba-tiba ombak tinggi datang dari arah samping. Sepertinya arus laut bergerak cepat. Alia tergelincir dan jatuh ke laut. Tubuhnya terbawa arus. Momen menegangkan. Rafael panik. Nathaniel refleks berdiri di ujung dermaga. Tapi Leonard langsung terjun ke laut tanpa pikir panjang. Air laut tenang, tapi Alia sempat kehilangan kesadaran beberapa detik sebelum akhirnya Leonard berhasil menariknya ke tepi pantai. Ia menunduk, bersiap memberikan nafas buatan. Prak! Sebuah sandal jepit melayang. Leonard terhuyung dan ternyata Bu Rini berdiri dengan ekspresi galak. Jangan cari kesempatan dalam kesempitan ya. Lalu Bu Rini dengan percaya diri mencondongkan tubuhnya. Bu Rini! Semua serentak teriak menahan tawa. Alia akhirnya siuman sendiri dan batuk kecil. Matanya terbuka, melihat Leonard yang basah kuyup dan Bu Rini yang bersiap-siap mendekat. Leonard duduk lemas lalu berkata sambil nafas tersenggal. Aku merasa seperti pengawal pribadi yang ikut kontrakan dan bonusnya harus jaga dari air laut juga. Semua akhirnya tertawa, termasuk Alia yang masih batuk-batuk. Malam itu di villa tepi pantai Bora Bora. Setelah insiden siang yang melelahkan, semua orang berkumpul di teras belakang villa. Langit penuh bintang, suara ombak terdengar lembut dan angin laut menerpa ringan. Mereka duduk di sekitar api unggun kecil yang dinyalakan oleh Rafael. Meski ia sendiri tidak tahu cara menyalakannya dan akhirnya minta tolong ke Nathaniel. Bu Rini sudah tertidur di kursi malas bersama kumis yang menggeliat puas di pangkuannya. Leonard duduk bersila, sibuk mengeringkan rambut dengan handuk. Nathaniel seperti biasa, dia memandangi langit. Alia duduk di tepi tangga kayu, menggenggam cangkir teh hangat. Rafael duduk di sebelah Alia dan untuk pertama kalinya pada malam itu, dia tidak tersenyum lebar seperti biasanya. Aku nggak nyangka kamu bakal nongol lengit aku sampai ikut ke tempat absurd ini, kata Rafael pelan. Matanya menatap pantai. Kau tahu, aku sering dibilang norak, tengil, suka cari perhatian, dan ya, mungkin itu benar. Alia menatapnya, menunggu kelanjutan tanpa menyela. Rafael menghela nafas. Cewek yang bilang dia hamil itu, aku bahkan gak terlalu kenal dia. Itu semua skenario agensinya. Mereka pakai aku buat naikin pamornya. Mereka tahu aku gak akan nuntut balik, karena aku bodoh amat sama dunia ini, dan semua orang tahu itu. Leonard menoleh pelan. Nathaniel pun tampak mendengarkan, meski tak berkata sepatah kata pun. Tapi ayahku gak bodoh amat. Dia marah besar karena skandal ini bisa menyeret nama keluarga, bisa nurunin harga saham, bisa ganggu jaringan bisnisnya,
Jadi akhirnya ya yang jadi masalah bukan tentang siapa yang benar, tapi siapa yang rugi. Suara Rafael makin pelan dan itu aku, selalu aku. Dia tersenyum miris. Dari kecil aku tumbuh bareng pelayan, satpam, dan Leonard. Kadang aku mikir, ini tuh anak siapa? Anak pengusaha atau anak villa? Karena cuma villa yang jadi tempat aku ngerasa aman. Alia tak tahu harus menjawab apa, tapi ia meletakkan tangannya di atas tangan Rafael tanpa kata. Itu sudah cukup. Leonard akhirnya ikut bicara. Suaranya pelan, tapi mantap. Kau mungkin tolol, Raf, tapi kau nggak sendiri. Jangan pernah mikir kau harus hadapi semua ini sendirian. Nathaniel menimpali, datar seperti biasanya. Lagi pula, kalau kamu masuk penjara, siapa lagi yang akan nyebelin setiap hari? Semua tertawa kecil. Alia menatap mereka bertiga. Dan untuk pertama kalinya sejak ia kenal para CEO absurd ini, ia merasa inilah keluarga kecil yang aneh tapi nyata. Keesokan paginya, suasana di Bora Bora sangatlah tenang. Alia bangun lebih pagi dari biasanya setelah sarapan ringan dan mengelus kumis yang masih malas-malasan di balkon. Ia memutuskan berjalan-jalan ke arah pantai. Di bawah pohon kelapa yang rindang, Nathaniel sudah menunggu. Kau siap? Tanyanya singkat, dengan ransel kecil di punggung dan kacamata hitam yang terlalu serius untuk suasana santai. Alia mengangguk. Mau ngajak kemana? Tempat yang gak ramai. Aku nemu spot bagus di peta, sepi dan gak ada Rafael. Mereka berangkat berdua, hanya ditemani angin laut dan suara ombak. Melewati jalan setapak, menyusuri tebing-tebing kecil dan tiba di teluk tersembunyi dengan batuan alami dan gua kecil yang menghadap langsung ke laut jernih. Alia duduk di atas batu besar menggantungkan kakinya ke air. Tempat ini damai banget ya. Nathaniel hanya mengangguk. Aku suka tempat sepi, tapi hari ini aku nggak keberatan ngajak orang. Alia tertawa kecil. Kamu romantis ya kalau nggak banyak ngomong. Nathaniel tersenyum samar. Itu penghinaan atau pujian? Sementara itu, di villa, Leonard mendelik ke arah mereka dari balkon, membawa teropong. Aku peringatkan, jangan macam-macam, gumamnya sambil mencatat waktu keberangkatan dan arah angin, seperti agen rahasia. Rafael memutar matanya, santai, Sherlock, mereka cuma jalan-jalan. Leonard menoleh tajam, aku bisa kirim drone kalau perlu. Rafael tertawa, lalu melambaikan tangan ke kamera pengawas. Sudah cukup paranoidnya, ayo kita punya rencana khusus hari ini. Acara itu ternyata adalah ritual masa kecil mereka. Mereka mengenakan kostum ninja yang dulu mereka jahit sendiri saat kecil. Agak sempit sekarang dan berlari-lari keliling villa sambil berteriak aneh. Mereka membangun benteng dari bantal, saling serang pakai balon air, dan memainkan ulang drama masa kecil mereka, termasuk momen Rafael pura-pura jatuh dari atap dan Leonard panik lalu menangis, yang masih dibantah keras sampai sekarang. Aku nggak nangis, itu tuh efek angin laut matamu. Di antara tawa dan keabsurdan mereka, terlihat ada rasa rindu akan masa lalu yang tak sempat mereka nikmati sepenuhnya. Sebuah masa kecil yang dicuri oleh tekanan dan nama besar keluarga. Menjelang sore, Alia dan Nathaniel kembali. Alia membawa kerang-kerang kecil, Nathaniel membawa sunblock karena lupa pakai sunscreen. Leonard langsung berdiri di depan pintu seperti ayah yang overprotective. Ada apa aja? Jalan kemana? Pegang tangan gak? Kita cuma ngobrol, jawab Alia sambil berjalan masuk. Ngobrol? Di tempat sepi? Berdua? Leonard, kamu tuh kayak mama komplek, potong Rafael sambil menggandeng kumis lalu membelainya dengan dramatis. Semua tertawa.
Hari itu berakhir dengan canda, pelampiasan kekonyolan, dan secuil kedekatan yang tumbuh tanpa direncanakan. Malam di Bora Bora begitu tenang. Angin laut berhembus lembut, menggoyangkan tirai-tirai putih yang melambai di balkon villa. Di ruang tengah, mereka berkumpul. Alia duduk di lantai dengan si kumis di pangkuannya. Burini berbaring santai di sofa dengan masker lumpur dan roll di rambutnya. Leonard menyeduh teh. Nathaniel membaca buku tipis yang belum dibuka-buka sejak pagi. Dan Raphael memutar gelas jus di tangannya, lebih tenang dari biasanya. Suasana itu hangat, ringan, seperti keluarga kecil yang tak pernah mereka miliki. Kapan terakhir kita bisa kumpul begini ya? Gumam Raphael sambil menatap ke luar jendela. Alia melirik. Kenapa? Tumben kamu kalem. Raphael tersenyum miring. Karena gak setiap hari aku bisa ngeliat Leonard gak bisa ngatur semuanya. Leonard melotot dari dapur. Aku masih bisa ngatur, termasuk detak jantungmu kalau perlu. Iya, Kapten Paranoid. Tawa kecil mengisi ruangan, tapi Raphael tiba-tiba duduk lebih dekat ke tengah. Suaranya menurun, ekspresinya berubah, lebih tenang, tapi ada kesedihan samar. Kalian tahu kenapa dia segila itu kalau urusan menjaga orang? Mereka semua diam. Alia menatap Raphael dengan serius. Leonard punya adik perempuan, namanya Reina. Dulu, Raphael menatap ke arah jendela. Suara ombak mengisi jeda ceritanya. Dia sayang banget sama Reina. Waktu kecil, Leonard kayak kamu, Alia, cuek, dingin. Tapi ke Reina, dia bisa jadi badut sirkus tiap malam. Sampai suatu hari, Reina sakit parah, penyakit langka, dan waktu itu Leonard sibuk kerja. Dia baru mulai di dunia bisnis, belum punya kekuasaan apa-apa. Dia pikir nanti kalau aku sukses, aku bisa nolongin dia. Raphael menghela nafas, tapi waktu itu nggak datang. Reina meninggal waktu Leonard masih kerja shift malam. Bahkan dia nggak sempat ngantar ke rumah sakit. Sejak itu, dia selalu merasa kalau dia bisa menjaga lebih awal, semua bisa berbeda. Semua terdiam. Burini bahkan melepas maskernya pelan-pelan. Kumis mengeong kecil seolah tahu suasana hati majikannya. Jadi sekarang, lanjut Raphael, menatap Leonard yang masih diam di dapur. Dia ngelakuin semua hal berlebihan, pakai pengawal, drone, data intelijen, apapun karena dia nggak mau kehilangan lagi. Alia menggigit bibirnya dengan pelan, dan itu yang dia lakukan ke semua orang yang dia anggap penting. Raphael mengangguk, termasuk aku dan termasuk kamu. Nathaniel menutup bukunya. Kadang, rasa sayang orang tuh datang dalam bentuk paling aneh. Leonard akhirnya bicara tanpa menoleh. Kalau kamu pernah ngerasa gagal jaga satu orang, kamu bakal jaga yang lain 10 kali lebih kuat. Suasana hening, namun bukan hening yang dingin, hening yang terasa seperti pelukan yang membuat semua merasa dimengerti. Alia menatap Leonard dan untuk pertama kalinya bukan dengan tatapan geli atau gemas, tapi dengan rasa paham dan rasa hangat. Aku ngerti sekarang. Malam itu berakhir tanpa musik, tanpa karaoke, tanpa tawa berlebihan. Hanya cahaya remang, suara laut, dan 4 orang yang masing-masing membawa luka, tapi kini saling menambalnya secara perlahan-lahan.